Tahun 2005, sebuah perusahaan rintisan bernama Payless Choice melakukan tindakan nekat yang akan mengguncang dunia retail selamanya. Mereka menyewa sebuah mall mewah di Los Angeles, mengganti nama toko mereka menjadi Palesi, dan memasang harga 2000% lebih tinggi dari harga aslinya. Sepatu seharga $20 dijual seharga $600. Dan yang paling mengejutkan, para influencer mode papan atas memuji kualitas mewah tersebut tanpa sadar bahwa mereka sedang ditipu oleh produk retail murah. Namun, di balik lelucon pemasaran yang brilian ini, Payless sebenarnya sedang berjalan menuju jurang maut. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Payless bukan sekadar toko sepatu murah. Mereka adalah penguasa pasar dengan lebih dari 4.000 gerai di seluruh dunia. Selama puluhan tahun, mereka menguasai kelas menengah Amerika dengan model bisnis yang efisien, volume tinggi, harga serendah mungkin. Namun, dunia retail berubah drastis setelah krisis finansial 2008. Konsumen tidak lagi sekadar mencari harga murah, mereka mencari pengalaman belanja digital yang memanjakan. Payless, yang terjebak dalam ribuan toko fisik yang terabaikan, justru menghabiskan waktu mereka untuk trik pemasaran Palesi alih-alih memperbaiki infrastruktur e-commerce yang sudah berkarat. Bayangkan sebuah perusahaan yang memiliki data jutaan kaki pelanggan, namun tidak mampu membangun sistem loyalitas yang relevan di era Amazon. Pesaing mereka, seperti DSW dan Tanjung Max, bergerak lincah menangkap tren belanja off-price. Sementara itu, Payless terjebak dalam siklus utang yang mencekik. Mereka meminjam uang untuk menutupi kerugian operasional toko, sebuah strategi, gali lubang tutup lubang, yang dilakukan oleh pemilik perusahaan ekuitas swasta yang hanya peduli pada dividen jangka pendek. Utang mereka membengkak hingga menyentuh angka $900 juta. Peringatan pertama muncul pada tahun 2017 ketika mereka mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 11. Mereka memotong ratusan toko, namun fondasi bisnis mereka tetap rapuh. Mereka mencoba melakukan pivot, tetapi terlambat. Perusahaan ini kehilangan identitasnya, tidak lagi dianggap murah meriah oleh kelas bawah, dan tidak punya kredibilitas untuk bersaing di pasar menengah. Lalu, sebuah pola aneh muncul. Manajer toko di berbagai negara melaporkan penurunan trafik yang drastis, namun manajemen pusat justru fokus pada ekspansi ke wilayah yang sudah jenuh. Mereka melakukan kesalahan fatal, mengabaikan manajemen rantai pasokan. Produk-produk yang dipajang di rak seringkali tidak sesuai dengan tren musim, meninggalkan gudang-gudang penuh dengan sepatu yang tidak laku. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap kali Anda melihat papan diskon besar-besaran di depan toko yang kosong, itu adalah tanda kehancuran yang sedang berlangsung. Ini bukan tentang satu keputusan yang salah, melainkan akumulasi dari keangkuhan korporat yang menolak mengakui bahwa model retail, brick and mortar, lama sudah mati. Ketika Payless akhirnya mengumumkan penutupan permanen seluruh gerainya di Amerika Utara pada tahun 2019, banyak yang menganggap itu adalah akhir yang tidak terelakkan. 16.000 karyawan kehilangan pekerjaan dalam sekejap. Aset-aset perusahaan dijual seperti barang loak. Nama besar yang pernah menguasai mal-mal besar di seluruh Amerika kini hanya tinggal kenangan di gudang-gudang terbengkalai. Strategi, Palesi, yang viral sempat memberikan harapan semu, sebuah ilusi kesuksesan di tengah kapal yang sedang tenggelam. Mereka membuktikan bahwa produk murah bisa terlihat mahal jika dibalut narasi yang tepat, tetapi narasi saja tidak akan pernah cukup untuk menyelamatkan perusahaan dari beban utang miliaran dolar dan ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Kehancuran Payless adalah pengingat keras bagi para pelaku bisnis. Keunggulan masa lalu bukan jaminan keberlangsungan masa depan. Seringkali, saat sebuah perusahaan mencoba terlalu keras untuk menjadi keren atau viral, itu adalah sinyal bahwa mereka sudah kehilangan fokus pada fondasi utama bisnis mereka. Mereka mencoba menutupi kegagalan internal dengan aksi publik yang spektakuler, namun investor tidak bisa ditipu oleh sepatu balet seharga $600. Keputusan untuk memprioritaskan citra di atas operasional adalah paku terakhir di peti mati mereka. Sekarang, setiap kali Anda melihat perusahaan retail melakukan langkah pemasaran yang sangat drastis atau tidak biasa, tanyakan pada diri sendiri, apakah mereka sedang berinovasi, atau apakah mereka sedang berusaha menutupi retakan besar di dinding gedung mereka? Serius, kalau kamu jadi CEO-nya dan tahu utang sudah sebesar itu, apa kamu masih akan membuang dana untuk kampanye marketing yang mahal seperti Palesi itu?